Beberapa video sebelum ini aku banyak cerita tentang kasus yang ngelibatin anak-anak, entah itu penelantaran atau kekerasan. Baru-baru ini aku nemu kasus yang lebih gila lagi guys, kasus bisnis pembunuhan bayi di Jepang. Oke, langsung aja. Miyuki Ishikawa lahir di Kunitomi, Jepang pada 5 Februari 1897. Miyuki merupakan wanita yang cerdas. Dia lulusan Universitas Tokyo, salah satu universitas top di Jepang. Kalau di Indo itu tuh kayak Universitas Indonesia. Pada tahun 1919, Miyuki menikah dengan seorang pria bernama Takeshi Ishikawa yang merupakan mantan tentara dan seorang polisi. Dari pernikahannya mereka nggak punya anak, soalnya waktu itu rahim Miyuki udah diangkat. Tapi dari pernikahan sebelumnya Takeshi punya seorang anak laki-laki, dan dengan Miyuki mereka mengadopsi 3 orang anak lainnya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Diketahui Miyuki sendiri ini merupakan seorang bidan yang cukup terkenal dan berpengalaman. Dia adalah kepala bagian di salah satu rumah sakit bersalin dan juga punya praktek bidannya sendiri namanya Kotobuki Sanin. Pada waktu itu di tahun 1945 bisa dibilang keadaan ekonomi Jepang tuh cukup sulit, jadi banyak banget pasangan yang gak bisa ngerawat dan ngecukupin kebutuhan anak-anaknya. Di saat itulah Miyuki banyak mendapatkan pasien dari kalangan yang tidak mampu. Tapi setelah ngebantu ngelahirin nih, bukan anaknya dikasih ke panti asuhan atau gimana, dengan teganya Miyuki ini malah milih buat nelantarin bayi-bayinya yang menyebabkan kurang lebih 100 bayi itu meninggal. Dia ini mikir daripada harus tumbuh besar di keluarga miskin, bayi-bayinya tuh lebih mending mati aja gitu. Tindakan tersebut ngebuat banyak staf rumah sakit yang keluar karena ngerasa malu dan geram sama perbuatan Miyuki. Ini aku juga heran sih, tapi waktu itu belum ada yang lapor polisi guys. Gak sampai di situ aja, Miyuki dan suaminya bahkan memanfaatkan keadaan untuk ngebuat bisnis, dimana bisnisnya itu bisnis pembunuhan bayi. Iya guys, gak salah denger, bunuh bayi dijadiin bisnis, gila banget gak sih? Jadi Miyuki sama suaminya yang mantan polisi ini ngeyakinin orang tua yang gak mampu kalau uang yang dikeluarin buat bunuh bayi itu lebih murah dibanding buat ngebesarin. Jadi mereka bakal ngasih Miyuki sama suaminya ini duit buat ngebunuh bayi-bayinya tersebut. Praktek ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun sampai akhirnya pada 12 Januari 1948 kepolisian di daerah Waseda berhasil nemuin jasad 5 bayi di tempat praktek Miyuki dan suaminya. Dari pemeriksaan diketahui bayi-bayi itu meninggal dengan tidak wajar, dan setelah diinvestigasi lebih lanjut polisi menemukan 40 jasad bayi di rumah Miyuki dan 30 jasad lain di kuil. Banyaknya jasad bayi membuat polisi kesulitan menentukan jumlah korban dan waktu pembunuhan. Diperkirakan Miyuki dan suaminya ini udah ngebunuh ratusan bayi, sekitar 200-an. Akhirnya mereka pun ditangkap, tapi guys ini rada ngeselin. Miyuki cuma dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan suaminya 4 tahun penjara. Sampai di situ aja? Enggak guys. Ternyata setelah disidang hukuman mereka bahkan dikurangin lagi jadi setengahnya. Jadi Miyuki dihukum 4 tahun penjara sedangkan suaminya cuma 2 tahun. Pembelaannya Miyuki, dia bilang kalau bayi-bayi yang dibunuh adalah korban buangan dari orang tua mereka dan ngerasa para orang tua tersebut harusnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman. Pada tahun 1952 Miyuki keluar dari penjara dan sempat bekerja sebagai penjual sabun, krim, dan ikan. Tapi terus dia berubah haluan kerja di bidang properti dan menghasilkan sekitar 100 juta yen atau sekitar 11 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang setelah keluar dari penjara ya Miyuki ini hidupnya sukses, enak. By the way, sebelum Miyuki pindah ke properti, suaminya tuh udah meninggal duluan. Pada 30 Mei 1987 Miyuki akhirnya meninggal di usia 90 tahun. Panjang umur guys dia. Oh ya, by the way, karena kasus ini akhirnya pemerintah Jepang memutuskan untuk melegalkan aborsi. Oke deh, segitu dulu buat cerita kali ini. Gimana guys menurut kalian?